Sidang pembacaan pledoi Nikita Mirzani berubah menjadi arena serangan balik yang eksplosif, menargetkan langsung integritas jaksa penuntut umum dan proses hukum yang ia hadapi. Dengan nada menantang, Nikita Mirzani melancarkan 5 pukulan telak yang ditujukan kepada JPU, mendesak pembebasannya dan menuntut pertanggungjawaban pihak yang menuduhnya. Inilah 5 tudingan ganas yang dilontarkan Nikita Mirzani terhadap JPU, versi Cumi Top 5. Dalam momen pembacaan nota pembelaannya atau pledoi, Nikita Mirzani melontarkan tuduhan yang sangat serius terhadap JPU yang menangani kasusnya. Ya, Nikita Mirzani secara lantang menyebut bahwa JPU memiliki dendam pribadi dan kebencian terhadap dirinya. Tuntutan 11 tahun itu, menurut Nikita Mirzani, adalah manifestasi dari dendam tersebut yang ia sebut sebagai tuntutan sakit hati dan bukan upaya penegakan keadilan. Tuntutan jasa penuntut umum tentang pasal 45 ayat 10 huruf A Junto 27B ayat 2 Undang-Undang ITE bahwa dalam surat tuntutan pada halaman 127 dan 135 jasa penuntut umum pada intinya menyimpulkan terdapat 4 gambar berupa gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Blackchat yang telah diburankan tanggalnya tersebut akan dikirimkan kepada Reza Gladys sebagai alat untuk mengancam Reza Gladys yang seolah-olah glowing booster cell tersebut masih diperjualbelikan oleh Reza Gladys. Padahal Reza Gladys sudah tidak menjual glowing booster cell sekaligus dengan produknya sejak awal tahun 2022. Bapak Hakim yang mulia, inilah yang saya bilang tuntutan jaksa merupakan tuntutan sakit hati dan tuntutan kebencian. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Apabila produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau orang yang otaknya sehat semestinya, jika produk glowing booster cell tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak benar dilakukannya? Hal ini jauh sebelumnya sudah saya prediksi. Karena pada saat terjadi perdebatan di ruang sidang antara saya dengan jaksa, maaf saya nggak tahu namanya tapi badannya gendut, mengatakan kepada saya kalimat seperti ini. Oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya. Minggu lalu dibuktikan dan diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya bahwa dengan adanya kalimat oh melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya yang disampaikan jaksa penuntut umum, mohon maaf lagi ya badannya gendut, kepada saya, maka saya semakin yakin bahwa jaksa penuntut umum tidak lagi mengedepankan proses penegakan hukum yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nikita Mirzani tidak hanya menuntut pembebasan, tetapi juga menuding JPU telah melanggar etika hukum dengan terlibat dalam upaya menutupi kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh pihak pelapor, Reza Gladys dan suaminya. Nikita Mirzani mengajukan argumen bahwa tuntutan 11 tahun penjara yang diarahkan padanya adalah hasil dari sebuah rekayasa besar. Ia mengklaim JPU, yang seharusnya netral, justru bertindak sebagai tameng untuk melindungi Reza Gladys dari konsekuensi hukum. Apabila mengikuti cara berpikir jaksa penuntut umum, sebagaimana dalam surat tuntutannya yang menyimpulkan Reza Gladys dipaksa atau terpaksa memberikan uang, maka dapat disimpulkan sebenarnya tujuan dari Reza Gladys meminta pertolongan kepada saya melalui perantara Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan Reza Gladys yang sudah menjual produk glowing booster cell yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced, tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Jika saya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka secara hukum seharusnya Bapak Hakim yang mulia juga harus memberikan hukuman kepada Reza Gladys dan jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku
Mirzani melancarkan kritik tajam terhadap profesionalitas JPU dengan menuding mereka tidak mendasarkan tuntutan pada bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa tuntutan 11 tahun penjara yang ia terima dalam kasus dugaan pemerasan adalah hasil dari JPU yang mengarang-arang materi tuntutan. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kepada saya selama 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Akan tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Berdasarkan hal itu, terbukti tuntutan jaksa penuntut umum merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak oleh Bapak Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan saya dipenjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar adalah tuntutan yang mengandung kebencian, sakit hati, dan dendam pribadi. Nikita Mirzani melontarkan kata-kata paling keras dan personal untuk menyerang kredibilitas JPU. Ia secara terbuka menuding JPU memiliki moral yang rusak, menjadikan tuntutan 11 tahun penjara yang ia terima sebagai bukti nyata kebobrokan tersebut. Nikita Mirzani menyatakan bahwa tuntutan yang dianggapnya tidak masuk akal dan tidak proporsional itu menggambarkan betapa bobroknya dan betapa rusaknya moral dari jaksa penuntut umum yang bertugas. Tudingan ini merupakan ungkapan kekecewaan dan kemarahannya atas proses hukum yang ia nilai tidak profesional. Jaksa penuntut umum lagi-lagi mempertontonkan betapa bobroknya dan betapa rusaknya moral dari jaksa penuntut umum yang menangani perkara saya ini. Bahwa dalam perkara pidana register perkara nomor 734/Pitsus/LH/2025/PN Jakarta Barat, jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini bernama Revina Donasi Homi S.A. Jaksa tersebut sama dengan jaksa penuntut umum yang membuat, menyusun, menandatangani surat dakwaan dan surat tuntutan dalam perkara saya. Yang menarik dari perkara tersebut adalah adanya sekelompok organisasi yang menamakan dirinya Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia atau APKSLI, di mana organisasi ini konsen menaruh perhatian khusus terhadap isu-isu kejahatan satwa liar yang terjadi di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia. Nikita Mirzani menyebut bahwa JPU terkesan tidak profesional dan bertingkah sewenang-wenang dengan mencoba mendominasi jalannya sidang yang seharusnya dipimpin oleh majelis hakim. Tindakan ini, menurut Nikita, mencerminkan arogansi dan pengabaian terhadap aturan hukum acara pidana. Jaksa penuntut umum telah hukum. Jaksa penuntut umum telah mengkaitkan peraturan perundang-undangan atas nama negara, di mana seharusnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Rizky Jul Pratomo bin Bambang Sumardiko yang terbukti melakukan kejahatan satwa liar dilindungi berupa dugaan perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan tuntutan yang tinggi, malah dituntut rendah yakni 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidi 3 bulan penjara. Padahal dalam pasal 21 ayat 2 huruf C junto pasal 40 A ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Jaksa penuntut
1990, ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Tapi kenapa jaksa penuntut umum bernama Revina Donasi Hopi SH hanya menuntut terdakwa Rizky Jalul Pratomo bin Bambang Sumartito selama 1 tahun penjara dan denda 20 juta subsidi 3 bulan penjara? Ada sebuah misteri tanda tanya besar. Hal ini jelas ada sebuah bentuk pelanggaran hukum yang fatal dan cenderung dapat saya simpulkan sebuah perkondisian seperti juga yang saya rasakan dilakukan jaksa penuntut umum sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.